Australia tuh orang sangat tidak pernah mengomentari fisik, tidak seperti di sini. Itu sangat tidak sopan kalau ketemu orang terus bilang, wah gemukan ya. Wih gemukan kok. Iya, itu tidak akan pernah diucapkan kalau di sana. Lulusan luar negeri bagi-bagi brosur. Iya, ya karena It's okay? gak ada perasaan isoke atau apa, dijalanin aja gitu. Wow, ini menarik ini. Gara-gara ada cinta di dalam sehingga dia bisa buat ini bisnis. Ini yang perlu dicatat, men. Jadi kalau Anda mungkin usahamu atau bisnismu belum jalan-jalan atau belum ada idemu, mungkin karena kau kekurangan kasih sayang. Are you ready? Alright, well, the time is yours. Kakak Benita Selian. Halo. Selamat sore kakak. Selamat sore. Sore semua. Dan buat penonton semua ini selamat pagi, siang, sore, malam. Iya. Karena bisa saja ada yang nonton pagi, nonton sore, ada malam dan sebagainya. Betul. Kakak Benita, senang sekali akhirnya kakak Benita setelah kontak-kontakan lama bisa datang di studio saya yang sangat sederhana ini. Bagus studionya ini. Bagus ya Iya. kan? Sempat kita ngobrol di lewat Instagram ya. Iya betul. Kepo-kepoin. Kayaknya saya dikepoin ini sama kakak Benita. Kan kita lagi nyari top podcast Makassar ya. Oh gitu. Iya. Dan menurut kakak Benita gimana podcast saya? Salah satu yang paling top lah menurut saya ya. Karena? Mungkin dari cara menanyakan pertanyaan-pertanyaannya itu sesuai apa yang orang-orang mau dengar ya. Oh, Kayak gitu ya? yang agak mengundang kontroversi sedikit. Waduh. Tapi kemudian kakak Benita hadir di sini, dia sebagai owner dari Smoothies ya? Smoothie Theory. Ini sudah ada di depan saya boleh minum dulu. Silakan. Karena ini yang paling saya suka. Gimana rasanya kak? Ini corona kayaknya sudah hilang ini. Wah, luar biasa sekali kalau kayak gitu. Ini tanpa Amin. gula. Tanpa gula. Tanpa gula. Sebentar kita ngobrol lebih lanjut juga. Boleh. Karena semua orang yang duduk di depan ini, di depan saya wajib di rapid test. Oh, Iya, oke. rapid itu kan cepat Kak Benita. Iya betul. Tes itu bertanya. Tes Ujian. Kayak, ya, ujian. Oke. Jadi bukan ujian justru cepat. Iya, ujian cepat. Ya, jadi boleh. nanti kali ini musim pandemi Kakak Benita, Ya. dan kita sudah jaga jarak dan tadi kita sudah mandi hand sanitizer. Sama, saya juga. Sama ya. Oke. Kakak Benita, saya akan nanti tanyakan 5 rapid test. Setiap pertanyaan hanya akan ada 2 pilihan, pilih salah satu, jawab dengan cepat. Oke, boleh. Are you ready? Dan pertanyaan ini belum pernah saya tanyakan. Ya, saya kan belum tahu. Iya, ya. belum pernah Coba kita lihat ya. belum pernah saya infokan, belum saya pernah Iya. kasihkan kisi-kisi dan sebagainya. Kisi-kisi. Oke, Kakak Benita Selian. Habiskan uang untuk kesehatan atau habiskan uang untuk pengetahuan? Untuk kesehatan. Asik. Pengetahuan tidak penting? Ya kalau ada pengetahuan tapi tidak sehat gimana ya? Oke, Kurang, menarik. Nanti kita perdalam itu. Buah-buahan atau sayur-sayuran? Buah-buahan. Asik. Kerja di perusahaan gajinya tinggi atau merintis usaha tapi dimulai dari nol? Merintis usaha. Dimulai dari nol? Iya. Belum punya gaji dong berarti waktu itu kalau dimulai usahanya? Rapid test kan? Oh iya, oke. Atau harus dijelaskan? Boleh, kan boleh saya jelaskan memang. Oh, boleh juga Kakak Benita menjelaskan. Oh ya boleh. Jadi kalau misalnya kenapa usaha dari nol? Karena menurut saya kalau mungkin juga karena banyak pengusaha di sekitar saya ya. Jadi kalau saya lihat kalau usaha itu memang mulanya dari nol tapi naiknya itu tanpa batas. Oh. Kalau gaji kerja sama orang ya mungkin gaji tinggi tapi kita ada batasan-batasan tertentu. Mungkin Gitu bisa ya. mentok sampai mana. Tidak merdeka. Ya benar. Tidak ada tantangan mungkin ya. Tantangan ada. Tantangan ada. tapi kebebasan sebenarnya lebih Kebebasan, ya. Kebebasan mau liburan kapan mungkin, Asik. mau pulang jam berapa. Betul. Kalau kerja sendiri kan bebas. Betul. Baik. Olahraga pagi atau olahraga sore? Dulu olahraga sore. Berarti sekarang pilihnya. Sekarang olahraga pagi. Oke, berarti jawabannya olahraga pagi ya. Iya. Oke. Terakhir. Lebih suka disayang atau dirindukan? Susah ya ini. Karena dia kan mempunyai persepsi masing-masing. Disayang aja sih. Disayang ya? Disayang. Gak suka dirindukan ya? Tapi disayang sama dirindukan kita juga tidak bisa merasakan ya. Iya. Kecuali Iya. disampaikan perasaannya. Iya. Ini saya suka bintang tamu saya kali ini lebih suka disayang ya. Iya. Nah, sekarang Kakak Benita, apakah kemudian Kakak Benita ini bikin ini memang karena sayang dengan kesehatan? Ya pastinya. Salah Karena satunya menurut ya? saya kesehatan kalau saya sih yang Wah, paling penting ya. Paling penting ya. Iya.
Karena kemudian kalau kemarin saya sempat jalan-jalan ke kedainya atau apa sih istilahnya? Mungkin outlet atau store. Outlet. Ya. Ini juga saya bahasa aku nih terlalu apa ya? Terlalu Makassar sekali. Asal jangan warung aja. Iya, iya. Outlet. Ya. Nah, saya datang ke outletnya itu ramai sekali, itu ojol-ojol datang dan Iya, sebagainya. betul. Saya awal pikirnya ini apakah jus atau apa? Ternyata ini adalah sebuah pengganti makan ya awalnya ya. Iya, betul. Yang sekarang kemudian orang pakai minum. Ya, betul sekali. Bedanya apa sih kakak? Bedanya dengan apa nih? Dengan Memang awalnya smoothie teori ini dibikin memang untuk ya memang orang supaya minum iya. atau untuk makan. Sebenarnya tuh kalau asal mulanya ya ini sebagai pengganti makanan pagi. Pengganti makan pagi. Iya. Oke. Iya, jadi Sarapan berarti ya? benar untuk sarapan. Karena waktu itu kan kalau saya pernah dulunya pernah gemuk ya. Pernah gemuk? Pernah. Wah, sebentar saya kasih lihat ini foto-fotonya. Ya jadi Beratnya berapa? Paling mungkin maksimal waktu itu? 62 kilo. ya 61 Itu 62 itu untuk sekelas perempuan pasti. ya iya, dan saat itu saya sebenarnya nggak gitu timbang karena nggak berani lihat juga ya. Itu nyaman pada waktu itu. Waktu itu sampai ada masa di mana berasa kayaknya nggak bisa turun lagi berat badannya, kayak kapan ya bisa kurus lagi, kayak udah nggak kepikiran. Wow. Itu karena waktu itu merasa tidak ada yang salah dengan gaya hidup pada waktu itu. Betul. Iya, tapi ternyata kalau sekarang saya lihat kembali banyak yang salah. Banyak yang salah. Banyak yang salah, makanya bisa sampai seperti itu. Dan kenapa bisa kembali ke seperti ini? Itu sejujurnya nggak ada diet ketat ya. Jadi dengan bukan diet sendirinya, ketat. bukan, Tidak minum obat. Nggak ada. Apakah biasa orang itu kalau lakukan mau diet sampai-sampai tidak makan apa segala macam? Iya, jadi kayak memang tidak ada program diet, nggak ada apa. Ini benar-benar dari perubahan gaya hidup aja, perubahan lifestyle. Apa sih yang membuat lifestyle itu kemudian orang bisa membuat gemuk? Kayak gimana itu lifestyle yang bagaimana maksudnya? Jadi ada beberapa macam ya. Kalau kemarin saya itu orangnya kan kita masih kuliah, ini zaman kuliah ya. Zaman kuliah? Ya, dulu saya kuliahnya di Melbourne. Di Melbourne. Ya. Alright. What's your department? My apartment. Department. Jurusannya ini. Oh, jurusan. Jurusannya itu dulu Bachelor of Tourism and Hospitality Management. Jadi itu pariwisata dan perhotelan. Wow. Itu sudah enak sekali tuh. Iya, dulu juga sudah sempat kerja di hotel. Iya, pernah. So you back to Makassar and you jual-jual begini? Ya, boleh dibilang begitu. Tapi kan sebelum kita mulai menjual ini ada banyak cerita di baliknya. Apa itu ceritanya? Saya mau dengar ceritanya nih. Jadi mau dengar cerita tentang kesehatan aja atau tentang kehidupan waktu di sana nih sedikit? Saya mau cerita kesehatan dulu lah, boleh? Kesehatan dulu karena kita angelnya di situ di kesehatan. Iya, betul. Jadi waktu saya di sana itu kan kita sebagai anak kuliahan, anak yang tinggal sendiri tuh hidupnya nggak teratur ya. Makan di luar ataupun bisa makan tengah malam. Terus nggak ada olahraga sama sekali. Nggak ada belajar terus? Pas waktu sekolah ya belajar dan main. Oke. Waktu kerja ya kerja. Tapi waktu itu kita benar-benar hidup nggak teratur. Makan makan itu, dan porsi di Australia itu besar sekali. Besar sekali ya? Jadi dulu kalau baru pertama kali ke Australia itu nggak bisa habis. Tapi lama-lama tinggal di sana bertahun-tahun itu satu malah kurang kayaknya. Bisa lebih. Sehingga di situ gemuknya? Di situ tanpa sadar berat badannya naik terus. Dan saya juga suka makan malam-malam. Di atas jam 8 atau bahkan sampai jam 12 malam, di atas jam 12 malam juga masih makan. Dan itu porsinya banyak? Banyak sekali. Oh, Anda hobi makan memang ya? Saya suka makan kuat makan. Kuat makan? Iya. Dan di situ mungkin kan cuacanya lebih dingin ya. Iya. Oh, jadi memancing orang untuk Iya, lapar. jadi kayak lapar terus, kayak bisa makan terus gitu. Akhirnya pas waktu di sana saya pikir waduh, kalau kayak gitu kan agak susah ya, kayak gitu. Dan itu saya waktu sebenarnya menjalankan itu, saya sama sekali nggak merasa bersalah, nggak merasa ada yang salah dengan gaya hidup saya. Enjoy? Ya enjoy, kayak makanannya enak, nggak ada perasaan bersalah kayak mau diet apa, nggak ada. Walaupun body kayak gitu? Ya, iya. Nggak ada masalah ya? Happy aja. Happy aja. Orang-orang di sekitar di lingkungannya Kakak Benita waktu itu nggak ada juga mempermasalahkan. Iya, soalnya kenapa di sana, gemuk sekali kok? Di sana di Australia tuh orang sangat tidak pernah mengomentari fisik, tidak seperti di sini.
Itu poinnya. Jadi kita tuh begitu. Iya, itu sangat tidak sopan kalau ketemu orang terus bilang wah gemukan ya. Wih, gemukan kok. Iya, itu tidak akan pernah diucapkan kalau di sana. Kalau di sana enggak pernah itu ya? sangat-sangat rude ceritanya tuh, kayak kasar. Tidak sopan. Beda di sini. Beda. Itu kan namanya body shaming sebenarnya. Body shaming, betul, ya, betul, jadi betul. kayak kalau di sana tuh orang bener-bener anti mengomentari soal fisik. Jadi kalau ketemu, ini sebenarnya harus dipelajari orang Indonesia ini. That's right. Kalau ketemu tuh tanya apa kabar, atau kayak mereka tuh selalu suka muji orangnya. Jadi kayak apa-apa selalu kayak kayak mengatakan yang positif aja. Contohnya kalau jadi yang misalnya kayak kita datang kerja nih, mereka bisa bilang wah hari ini rambut tuh bagus sekali kayak gitu, atau kayak oh sepatunya bagus banget kayak gitu. Jadi kayak mereka selalu ngeliat apa yang positif gitu. Atau mereka suka tanya aja, misalnya kita di tempat kerja pas datang, oh weekend kemarin ngapain kayak gitu. Jadi sama sekali nggak pernah ada yang kayak ngomong kayak gendutan ya kayak gitu, itu nggak ada. Atau bahkan mau ngomong kayak kayaknya kurang tidur ya, mukamu kelihatan capek, itu juga nggak ada. Nggak ada. Dan memang di Indonesia memang kerjanya memang gitu. Kenapa orang selalu seperti itu ya? Iya. Ini menurut saya yang unik ini, yang unik karena memang culture beda sekali. Makanya rata-rata saya lihat orang ini Kakak Benita, teman saya kan banyak juga sekolah luar negeri, Singapura, Amerika, Inggris dan sebagainya. Memang habis kuliah atau habis sekolah dari sana memang sangat berubah. Iya betul. Tata cara bicara, perilaku. Iya benar. Memang punya orang langsung mindset yang apa gitu ya? Iya benar, karena kan memang kehidupannya beda sekali. Ya? Iya. Nah termasuk dalam kesehatan, tapi kesehatan di sana yang parah ya? Iya, awal-awal. Iya. Oke. Terus pada suatu hari ini kayaknya saya sakit deh. Sakit? Iya. Jadi waktu itu kan kalau sakit hati? Kayaknya bukan, kayaknya sakit demam. Bukan sakit hati. Sebentar kita bahas soal sakit hati itu. Oh iya boleh. Oke, terus kayaknya sakit deh. Ya jadi waktu itu kebetulan di rumah saya ada blender. Punya teman kayaknya punya, kan kita di sini tinggal sama orang lain kan. Jadi saya coba blender beberapa makanan yang sehat-sehat kayak pisang, sayur gitu. Terus pas saya makan kayak wah enak ternyata. Terus saya pikir ini bisa jadi solusi nih, udah saya susah makan pas lagi sakit. Terus saya minum ini kayak untuk nutrisinya semua masuk gitu loh. Jadi saya pikir ini bisa jadi solusi untuk hidup sehat gitu. Dari situ saya mulai lebih banyak explore tentang smoothies, kayak bisa campur apa-apa aja kayak itu masih pada saat di Australia? Itu masih di Australia. Terus saya lompat langsung ke Indonesia nih, tepatnya di Kota Makassar. Itu tiba-tiba langsung mau buat kayak ginian, kayak smoothie teori nih, apalagi ini sudah UMKM kan, konsepnya bisnis. Itu apa yang mendasari? Memang persoalan itu tadi kah? Memang persoalan gara-gara diet, gara-gara memang mau hidup sehat, sekaligus juga mungkin mau langsing atau gimana? Jadi sebenarnya memang waktu saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia, saya tuh komitmen mau hidup sehat. Pokoknya saya pulang, saya harus hidup sehat di Indonesia gitu. Karena di sana nggak hidup sehat? Di sana terakhir baru mulai, di saat mulai kayak mengenal kayak hidup sehat, smoothies, lebih ada mulai gym gitu. Di situ perlahan-lahan berat badannya turun sebenarnya, tapi masih agak lebih cabi lah daripada yang sekarang. Cuman pas di situ ada perubahan, tapi saya nggak sadar karena kan di Australia tuh nggak ada orang yang bilang kurusan ya. Betul. Jadi kayak nggak ada orang cuek ya. Nggak sadar Jadi kita juga cuek. Iya benar. Jadi akhirnya tapi waktu itu karena saya mau pulang ke sini dan teman saya bilang kalau kamu tinggal di Indonesia pasti hidupmu nggak sehat katanya, pasti gendut. Karena makan gorengan terus atau karena nggak pernah jalan kaki katanya, selalu naik mobil. Gorengan. Iya gorengan. betul. Tapi memang saya selalu ngomong kayak di Indonesia kita makan gorengan terus. Apa-apa digoreng gitu kan. Iya, semuanya serba banyak minyaknya. Iya betul. Jadi saya waktu itu pokoknya berjanji lah sama diri sendiri harus hidup sehat. Gitu. Dan pas waktu saya pulang ke sini, saya bawa pulang blender yang dari Australia itu. Jadi pas waktu saya pulang, saya langsung masuk gym, terus setiap hari saya minum smoothies. Karena kebetulan papa saya di rumah juga ternyata semangat ikutan hidup sehat. Gitu. Jadi pas waktu dia ikutan hidup sehat, tiap hari bikin smoothies kan, jadi buat berdua kayak lebih semangat gitu kan. Dan itu di pagi hari? Itu pagi hari. Karena saya berasa di sini kita makannya nanti makan terlalu berat ya. Mungkin palu basah. Iya agak coto. Iya betul. Konro. Nasi kuning. Jadi dengan makanan-makanan seperti itu saya pikir kayaknya bisa kita alternatifkan dengan sesuatu yang lebih sehat. Misalnya kalau smoothies kan ada Memangnya dengan makanan itu tadi Kakak Benita, sorry saya potong, itu enggak sehat? Itu tinggi karbohidrat. Sebenarnya kalau mau dipikir nutrisinya dari mana ya? Kayak ya nasi memang itu memberikan kita banyak energi, tapi dari segi nutrisi itu masih kurang. Kayak misalnya kita makan coto. Ini
nanti jadi menjelekkan coto di Makassar ini. Tapi kan coto itu tinggi kolesterol. Itu kan juga kayak protein semua, nggak ada vitaminnya, maksudnya nggak ada sayur-sayurannya, nggak ada seratnya di situ. Jadi sebenarnya kenapa saya mau bikin dalam bentuk smoothies itu karena kalau di smoothies itu kita bisa mencampur semuanya, jadi ada vitamin, protein, serat yang tinggi gitu loh. Jadi saya pikir misalnya kita makan siang dan makan malamnya nggak sehat, yang penting makan pagi udah sehat gitu loh, kayak makan pagi udah tercukupi buah dan sayurnya gitu. Jadi kenapa saya pilih untuk makan pagi? Karena biasanya makan siang kan masih bisa makan coto juga sebenarnya. Betul. Tapi setidaknya pas saya makan coto tuh saya pikir saya sudah cukup makan sayur dan buah hari ini gitu loh. Oke. Itulah yang menjadi pertimbangan ya? Iya, jadi kenapa makan pagi? Karena menurut saya juga itu kalau untuk makan siang cepat lapar. Maksudnya nggak setahan kalau kita biasanya makan nasi, makan yang terlalu berat, terus kita ganti ke smoothies, itu kan kayak belum bisa langsung menyesuaikan. Tapi kalau makan pagi pasti bisa gitu menurut saya. Jadi kenapa dimulai dengan makan pagi? Jadi makan paginya tuh udah lengkap banget dan sehat banget gitu. Berarti ini sekarang saya minum kan bukan pagi nih, nggak masalah ini. Sekarang nggak masalah di sini dibuat mau makan pagi, siang, sore, malam, nggak masalah. Dan sekarang saya lihat kemarin rata-rata orang beli kan rata-rata buat minum ya. Iya betul. Itu is okay ya? Is okay. Oke. Dan sejak kapan Kakak Benita tahun berapa mulai bikin ini? Tahun 2018. Wow, 2 tahun yang lalu. Iya, udah 2 tahun yang lalu. Jadi sudah running well, ini sudah settle atau apa segala macam, masih ada hal-hal yang perlu di iya, terus masih kalau soal jalan sih udah jalan ya? Ya jalan. Walaupun kemarin ada corona. Makanya nih sebenarnya waktu corona kita udah tutup 4 bulan. Wow. Iya. Jadi kita tutup 4 bulan benar-benar off, nggak ada jualan karena kita juga semuanya serba takut dan kebetulan kita punya outlet di mall dan mallnya tutup. Iya, jadi 4 bulan itu pas kebetulan mallnya tutup, kontraknya habis, jadi nggak lanjut lagi. Karena memang kan situasi sekarang agak susah ya kalau mau buka di mall juga sepi. Jadi kayak saya pikir udahlah jangan lanjut dulu untuk sekarang. Dan kemudian lanjut pada saat bulan Agustus 2020 mulai jalan lagi, dimulai dari outlet lagi yang di Jalan Patimura itu. Iya betul. Jadi dari outlet yang di mall itu kan masih ada boothnya tuh nganggur. Jadi kita pikir mending kita bawa aja ke sini kayak ke Jalan Patimura mumpung ada tempat kita taruh di sana. Dan kita pikir kita fokus ke penjualan online aja dari ojol. Karena kan sekarang orang banyak yang nggak mau keluar rumah. Jadi lebih baik kayak di rumah aja, tapi tetap kita bisa konsumsi yang sehat-sehat dengan belinya lewat aplikasi. Apakah kita dengan konsumsi begini harus diimbangi dengan olahraga juga, Kakak? Sebenarnya banyak orang yang pikir bikin produk seperti ini jadi solusi segalanya, itu nggak betul. Nggak betul ya? Iya. Karena semua harus seimbang. Iya, jadi kalau kayak saya sendiri orang suka bilang, wah kurus gara-gara smoothies ya. Ya salah satunya iya. Tapi kalau setiap hari minum smoothies saja, ya tidak bisa juga kurus gitu loh. Memang harus ada niat perubahan gaya hidup secara keseluruhan. Menarik. Sebelum saya lanjut, saya mau memperlihatkan beberapa foto ini. Boleh. Saya mau memperlihatkan beberapa foto yang menurut saya cukup luar biasa perubahannya. Wah, terima kasih. Dan teman-teman yang lain memang terutama juga karena di YouTube saya juga banyak penonton ceweknya. Penonton ceweknya, walaupun saya tahu ketika ini ditayangkan kayaknya cowok yang banyak komentar. Ini saya mau lihat, kita lihat coba satu-satu fotonya. Ini tahun berapa ini? Tahun berapa ya ini? Sebenarnya udah ini di Australia. Ini di Australia nih. Ini pernikahan teman ini waktu itu. Pernikahan teman satu rumah sebenarnya. Ini tahun 2016 kayaknya. Berubah ya? Berubah Kakak. Saya sih mungkin terlalu sering lihat diri sendiri. Kalau Kakak Benita yang digambar ini dengan yang sekarang, kalau saya lihat biasa aja. Atau lewat, biasa lewat. Kalau sekarang kan cantiknya luar biasa ini. Ini masih sama ya kayaknya ya? Iya, ini mirip-mirip lah tahun. Mirip ya? Iya. Mirip. Ini video TikTok nih. Ini perubahan. Ini sudah di Makassar ini? Ya itu tadi pas waktu kurusan di Makassar. Waduh, video TikTok ditampilkan di sini. Keren, gokil. Nge-gym, tapi sekarang nggak nge-gym. Oh, sekarang nggak nge-gym, pengaruh corona? Iya. Oh gitu ya? Iya juga. Jadi sekarang olahraganya outdoor saja seperti lari, sepedaan. Nah ini apa tadi tuh? Ini kegiatan pameran ya? Iya, jadi waktu tahun 2019 itu kita rajin banget ikut bazar.
kayak rata-rata sebulan sekali lah, 12 kali kita ikutnya tahun lalu. Sales promo gitu ya. Iya, jadi karena kita Tingkatkan dulunya brand. penjualannya online saja, akhirnya ini cara kita ketemu customer. Ini Anda terjun langsung, Saya terjun langsung. tidak ada pegawai? Pertama bener-bener saya yang selalu tawarin, saya yang bagi-bagi brosur kayak gitu. Seriously? Iya. Wow, lulusan luar negeri bagi-bagi brosur? Iya, ya karena It's okay? nggak ada perasaan isoke atau apa, dijalanin aja gitu. Wow, ini menarik ini. Kan biasanya kan orang sudah luar Gengsi. negeri itu ya, itu Iya. maksud saya mau bilang itu. Ternyata saya sih nggak pernah merasa gengsi atau apa ya. Dijalanin aja karena kan memang kayak kita percaya dengan apa yang kita lakukan kan. Gokil. Lagi pula pas waktu ditemanin ternyata mama saya juga bilang, katanya kau nggak ada gengsinya ya. Ya? Iya. Tapi saya nggak pernah ngerasa, memang nggak pernah ada perasaan seperti itu. Karena saya pikir ini kan suatu hal yang positif. Kan gini, banyak sih lihat perempuan kan insecure sama apa namanya, dengan bodinya, dengan tubuhnya. Iya. Dia gemuk lah, Iya. dia gelambir lah, dia cabi banget lah, apa Iya. segala macam. Iya. Yang membuat kemudian dia tutup sendiri ruang geraknya. Iya, betul. Untuk bersosialisasi, untuk berkreasi. Iya. Padahal mungkin dia punya potensi, kakak. Betul. Tetapi karena persoalan badan yang menjadi fokusnya orang-orang, sehingga dihabiskan juga energinya. Waduh, kenapa saya punya badan begini? Iya, betul. Nah, itu gimana? Apa sih tips, atau bukan dua tips sebenarnya sih? Seperti apa sih kalau kakak Benita melihat itu? Sebaiknya kita lakukan seperti apa sebagai seorang perempuan? Ini buat perempuan ini. Iya, betul. Untuk perempuan-perempuan di luar sana ya. Ya. Kita selalu harus merasa kayak our body doesn't define us. Jadi kayak Please. artinya itu kayak kita tuh punya potensi-potensi di luar dari penampilan fisik aja. Oke. Kayak banyak orang yang kayak misalnya ya gemuk, Iya. atau mungkin sebenarnya tahun ini saya tuh lagi ada masalah jerawatan. Oke. kayak Wah, gitu. itu juga masalah itu. Iya, tapi saya selalu merasa kayak dengan adanya jerawat ini atau dengan badan yang saya gemuk itu sebenarnya sama sekali tidak mempengaruhi potensi-potensi atau apapun yang saya bisa lakukan di luar segi fisik, kecuali mau jadi model atau apa mungkin itu kan beda. Tapi sebenarnya ini bukan dari segi itu. Kita sebenarnya jangan pernah melihat itu, dan kita yang harus dimulai dari satu sih, self love, self acceptance. Jadi harus menerima dulu. Kemarin akhirnya saya ada di masa-masa yang soal jerawatan itu lumayan parah. Tiba-tiba tahun 2020 saya jerawatan. Jadi kayak Parah sekali. Kayak lumayan parah, dan bahkan sekarang masih ada. Cuman ini pakai make up. Asik. Jadi nggak kelihatan. Iya, oke. Jadi kadang kalau saya sih pesannya dua untuk ini. Pertama, kita tuh itu semua harus dari diri sendiri dulu. Jadi kita harus bisa menerima, dan cara menerimanya itu, dan yang kedua dari yang kedua ini yaitu grateful dulu. Jadi harus grateful dengan cara, maksudnya melihat hal-hal yang baik daripada hal-hal yang salah. Misalnya kayak meskipun saya jerawatan tapi saya sampai hari ini masih sehat meskipun selama corona. Atau kayak kita selalu harus fokus sama yang positifnya dulu. Di saat kita lebih banyak lihat yang positif dari kehidupan kita, kadang kita lebih merasa kayak, oh, jerawat itu bukan masalah yang paling besar lah di dunia ini, atau kayak berat badan saya itu bukan masalah yang paling besar. Jadi setiap hari sebenarnya saya tuh lagi mempraktekkan itu juga. Jadi kayak namanya kayak gratitude journal atau kayak gratitude moment lah. Tiap hari kita mikir apa hal-hal positif yang terjadi kehidupan kita. Mungkin saya pikir saya juga barangkali sempat jerawatan gara-gara stres corona. Betul. Jadi waktu itu tidak ada pemasukan. Kayak di rumah aja tuh nggak biasa kan? Iya, betul. Jadi pada saat itu saya pikir kalau misalnya saya stres terus, jerawatnya nggak bisa sembuh-sembuh. Betul. Akhirnya waktu itu saya putuskan kayaknya udah jangan fokus ke hal itu, jangan fokus ke jerawat, jangan fokus ke kayak berat badan. Kita fokus ke hal yang positif. Misalnya kayak meskipun mungkin kayak saya ada masalah jerawatan kemarin, tapi saya masih bisa kayak bekerja, masih bisa berkarya, masih bisa bikin smoothies, dan kayak kemampuan saya untuk bikin smoothies ini atau menjual ini nggak dipengaruhi sama sekali dengan hal tersebut gitu loh. Oke. Saya nggak tahu sih ini udah cukup jelas nggak sih cara ininya. Tapi intinya selalu fokus sama yang things that go right gitu loh. Kayak apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang sudah kita dikasih gitu, kita harus syukuri. Ya itu kan kita manfaatkan. Jangan karena ada satu hambatan menutup 9 kelebihan-kelebihan yang lain. Dan mungkin kita juga selalu harus pikir kita tuh di situasi yang jauh lebih baik dari banyak orang. Mungkin kemarin saya sempat stres misalnya positive thinking ini. Terus kayak di Instagram tiba-tiba muncul banyak soal
masalah jerawat ini. Terus saya lihat, oh my, kayak ternyata banyak banget orang yang kayak kasusnya jauh lebih parah. Iya, kayak gitu. betul, Jadi saya betul, kayak selalu kayak udah bersyukur, ini bersyukur, kayak ingatnya bersyukur aja gitu. Kakak, kan perempuan itu hal-hal begitu kan memang butuh banyak biaya ya. itu gimana ini biar ini juga cowok-cowok tahu. Memang perempuan ya kayak itu kan persoalan berat badan mau diturunkan. Memang itu perempuan lebih gampang naik atau lebih gampang turun? Tidak ada, sebenarnya tergantung genetik masing-masing sih. Kalau Kakak Benita? Kalau saya rasa gampang naik sebenarnya. Gampang naik ya? Iya. Kayak mungkin bukan naik berat badan, tapi kayak memang pada dasarnya kayak kalau misalnya malam ini makannya banyak, besok pipinya pasti lebih. Oh begitu? Iya. Wow. Karena memang lari ke pipi semua. Lari ke pipi semua ya, oke. Itu tadi persoalan itu, apa namanya? Ya untuk cantik, untuk tampil cantik termasuk tampil sehat. Makanya saya tanyakan tadi, habiskan uang untuk kesehatan atau habiskan uang untuk pengetahuan. Oh iya. Ya kan Warren Buffett pernah bilang bahwa investasi paling terbesar adalah investasi kepala. Maksudnya mengisi kita punya ilmu pengetahuan. Tapi you pilih tadi, Anda memilih tadi adalah kesehatan. Jadi kalau tapi kan biayanya banyak, apalagi perempuan. Itu juga sebenarnya salah satu misconception. Yang bagaimana yang tidak miss? Coba. Kenapa pikir sehat itu mahal? Oke. Sekarang saya tiap hari lari pagi di luar, bayar nggak? Iya ya, betul. Ya mungkin kalau orang cuma pikir saya cuma mau di gymnya gym mahal. Ya mahal emang. Sebenarnya itu tergantung orang. Sekarang mau bilang kayak makan sehat mahal, coba jalan-jalan ke pasar, beli buah-buah di pasar, itu mahal nggak? Beli smoothies pun terjangkau. Di sini saya nggak mau cuma sekedar promosi, meskipun ini juga terjangkau satunya ini terjangkau sekali. 28.000 ya. Jadi kayak itu bukan biaya yang ini luar tidak biasa. Ada campuran kayak tambahan. Bubuk misalnya. Nggak ada sama sekali. Jadi ini semua dari bahan alami. Murni buah-buahan. Buah-buahan. Kita ada pakai air kelapa, sayur. Ini pakai air kelapa. Yang itu pakai susu low fat. Tapi di sini nggak ada campuran bubuk, campuran gula. Itu kita benar-benar anti sama. Saya sebenarnya cukup anti sama yang namanya gula karena dulu gemuknya juga gara-gara gula. Wow. Gemuk gara-gara gula. Ini videografer saya ini. Saya di sini nggak pernah mau kayak menyinggung orang, cuman memang tidak disinggung ya. tidak. Cuman memang sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kalau gula itu yang bikin gemuk. Oh begitu ya? Iya. Berarti saya ini kekurangan gula. Saya kurus. Bisa jadi atau memang genetiknya seperti itu. Betul. Nasihat masukannya. Jadi kakak, saya mau masih sedikit ini sebelum berpindah ke sedikit berhubungan dengan sosial. Boleh. Berarti kalau begitu kakak, dibuatnya ini smoothie, ini betul-betul faktor pengalaman. Sama sekali tidak Anda punya pengetahuan soal ini. Saya bukan, soal kesehatan. Ya kita kan sekarang Google semua orang juga bisa dapat informasi. I see. Tapi kalau misalnya dibilang saya sarjana nutrisi atau gizi atau apa tuh? Kesehatan masyarakat. Bukan ya? Bukan. Jadi semua orang juga ini pengetahuan yang umum sekali sebenarnya, tapi banyak orang yang tidak tahu. Nah, memulai sebuah usaha bisnis itu kan selalu dikaitkan yang namanya modal. Ya. Walaupun kita tahu bahwa modal itu bukan hanya persoalan uang. Betul. Tetapi kali ini saya mau bicara soal itu. Untuk memulai seperti ini, kita harus habiskan budget berapa? Buat outletnya dan sebagainya. Kisaran aja kalau kira-kira range-nya, kalau mungkin tidak terlalu sempat ingat detailnya. Kalau mau tahu usaha saya pas saya mulai 2018 ini tuh nggak pakai modal sama sekali. Serius? Jadi kenapa akhirnya usaha ini bisa mulai itu karena saya kan bilang saya komitmen hidup sehat. Wow. Jadi saya anaknya kan suka main Instagram ya. Asik. Tiap hari posting, lagi gym posting. Oke. Lagi minum smoothies posting. Jadi bener-bener orang-orang yang follow saya pikir, wah gila ini orang hidupnya sehat banget ini. Iya. Gitu kan. Terus kayak wah udah kurusan kayak apa rahasianya? Asik. Jadi karena tiap hari posting Instagram, saya tuh kayak jadi identik sekali dengan smoothies gitu. Oke. Dan dulu smoothiesnya tuh bukan cuma dalam bentuk minum ya. Dulu ada yang di smoothies bowl, jadi yang lebih padat di mangkok yang kayak dimakan-makan gitu. Karena saya posting itu setiap hari, orang-orang jadinya kayak penasaran dong. Itu juga
ya kalau mungkin kalian yang di luar sana yang mau coba, itu sebenarnya salah satu cara untuk menarik perhatian juga. Kayak kita juga harus mulai dari diri sendiri dulu dan kita lihat orang responnya gimana. Ternyata banyak yang tertarik. Bahkan dari teman-teman saya ada yang bilang kayak jual aja, mulai jualan aja. Jadi akhirnya saya waktu itu juga pikir ya boleh, tapi siapa yang mau beli gitu? Siapa yang mau beli? Ya kan? Iya. Tapi ternyata mungkin karena saya juga mau menganut konsep kayak gercep ya, kayak cepet aja gitu. Kalau mikir jangan terlalu lama direncanakan, langsung eksekusi. Coba aja, karena kan ini nggak ada ruginya. Jadi saya waktu itu bikin postingan Instagram kayak saya buka PO minggu depan, tiba-tiba minggu depan buka PO di gitu. Instagram pribadi. Di Instagram pribadi, tapi saya sudah bikin juga Instagram buat smoothies. Iya. Tapi kan of course orang-orang yang ikutin itu di Instagram pribadi. Terus kalau pas saya launching Instagram smoothie itu banyak dari teman-teman saya yang follow juga dong. Jadi pas waktu follow ya, tapi follower nggak dibilang banyak, ada. Dan waktu itu saya minta tolong teman-teman untuk bantu share. Share ini saya misalnya buka PO minggu depan, mereka bantu share juga. Saya sebenarnya terselamatkan, mungkin bukan terselamatkan sih, sangat terbantu pada awal-awal itu dari Instagram Story. Jadi dari teman-teman yang sharing, banyak orang teman kan ya kita punya satu teman followernya 100 pun itu kan 100 orang misalnya nggak sampai 100 ya setengahnya pasti ada yang lihat gitu kan. Jadi udah sampai 50 orang lagi yang lain. Jadi menggunakan metode itu banyak tiba-tiba tersebar merek ini. Dan di minggu pertama saya dapat orderan yang lumayan. Dan saya dulu pas waktu dapat orderan pertama, saya tuh sebenarnya minta orang cepat-cepat transfer dulu. Karena saya takut kayak gimana kalau tiba-tiba dia berubah pikiran. Jadi kayak oh iya transfer dulu ya. Jadi akhirnya uangnya udah masuk sebelum bikin produk. Itulah yang dipakai. Itu yang dipakai beli bahan. Iya, akhirnya dijual. Habis itu kan ya kalau begitu pasti dong nggak ada ruginya sama sekali kan. Akhirnya ada untungnya, dipakai lagi, diputar lagi. Beli bahannya di mana? Beli bahan buah-buahannya ini. Oh, ini juga nih yang saya mau sampaikan. Kita itu benar-benar menggunakan bahan-bahan yang lokal. Jadi kayak kita tuh usahakan semuanya tuh buah-buahannya lokal. Pokoknya semuanya lokal. Jadi dari penjual-penjual lokal sih. Kalau saya kebanyakan penjualnya udah antar ke rumah. Antar ke rumah. Jadi sudah langganan dan sebagainya. Jadi banyak yang langganan sudah sampai 2 tahun. Dan sekarang itu sudah sangat dijamin kealamiannya. Oh iya. Ya, kalau ada yang datang nanti mungkin bisa ditunjukkan buah-buah asli yang datang pasti sudah alami. Dan itu dari Makassar. Iya, kebanyakan kita saya sebenarnya kurang tahu ya dia dari penjual buahnya sendiri. Mungkin kapan-kapan saya mau cari langsung ke petaninya. Iya, betul. Iya, tapi biar jatuh-jatuhnya lebih murah. Itu juga bisa. Tapi kita intinya masih mensupport produk-produk Indonesia lah pokoknya. Betul. Dan membantu kehidupan kayak ya penjual-penjual itu. Iya, betul. Kayak gitu. Ini yang membuat saya menarik Kakak karena ada seorang perempuan lulusan luar negeri mau capek-capek ngurus-ngurus yang beginian, apalagi yang bersentuhan dengan kita tahu lah kan, ini kan kalau buah-buahan pasar. Pasar. Iya, dulu saya juga ke pasar sendiri sih waktu belum ketemu penjual. Beli pisang, beli buah naga, beli apalagi semangka, pepaya dan seterusnya. Iya, dulu juga masih sempat ke pasar sendiri. Tapi di saat menjalani itu ternyata tidak ada perasaan kayak nggak senang atau kayak kayak pasar, nggak ada, kayak mungkin karena memang suka aja. Karena komitmen dari awal Kakak Benita adalah komitmen hidup sehat. Iya, komitmen. Jadi semua yang dilakukan persoalan itu komitmen saya nih. Iya, tapi itu kan untuk diri sendiri. Tapi setelah saya pikir, salah satu alasan saya pulang ke Indonesia karena waktu saya di Australia dulu, saya kan sempat kerja di hotel. Saya tuh kerjanya tuh dapat graduate management trainee. Jadi ini adalah program di mana kita tuh dirotasi. Dan kita setelah ikut program ini selama 18 bulan, kita tuh dijadikan manajer. Wih, keren. Iya, terdengar keren sebenarnya. Iya dong, saya dengar keren sekali nih. Bahkan saya mau di posisi itu. Iya, tapi sebenarnya saya nggak selesaikan program itu. Karena saya pikir itu bukan hal yang saya inginkan gitu loh. Selama saya kerja di hotel, saya membantu ya tamu-tamu hotel. Tapi pekerjaan saya itu seperti kayak saya selalu merasa kayak robot aja satu di antara banyak orang yang kalau misalnya saya nggak ada di sana dengan gampangnya tergantikan. Dan saya pikir kalau saya pulang ke Indonesia dengan pengetahuan yang saya punya, mungkin saya juga nggak punya pengetahuan yang luar biasa sekali yang kayak tentang nutrisi atau apa ya. Tapi saya tahu saya punya pengetahuan yang setidaknya lebih banyak sedikit lah dari orang-orang di sini yang bisa dibagikan. Seperti mungkin dari ini, mungkin hal-hal simpel seperti pisang itu bisa manfaatnya untuk apa, kayak gitu. Banyak juga yang nggak tahu. Betul.
Ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Iya, jadi saya pikir dengan pengetahuan yang sedikit lebih banyak bisa dibagi ke Indonesia. Jadi di sini tuh saya punya impact mungkin lebih ada dibandingkan saya tinggal di Melbourne di Australia gitu. Nah, saya mau cerita di situ Kakak. Kakak Benita kan WNI, warga negara Indonesia, yang mau pulang. Kan biasa juga ada orang yang kalau sudah kuliah di luar negeri, tidak usah pulang ke Indonesia karena mungkin karena sudah dapat hidup yang enak di sana, mungkin juga salarinya juga lumayan, dan mungkin mereka lebih dihargai di negaranya dibanding di negaranya sendiri. Begitu yang biasa saya lihat, saya potret mereka-mereka yang kuliah di luar negeri. Betul. Terus yang memotivasi besar apa yang memotivasi besar Kakak Benita pulang ke Indonesia selain ini? Malah ini bukan rencana saya ya pas pulang, ini itu nggak termasuk. Apa itu rencananya? Ya rencananya mungkin memang bagaimanapun juga kita masih orang Indonesia ya. Tinggal dan besar, lahir dan besar di Indonesia, jadi juga masih ada merasa ini lebih seperti rumah. Dan sebagai orang Indonesia, saya juga ada, ya ini mungkin cita-cita yang lebih jauh ya, tapi kayak membawa impact yang lebih besar untuk kayak setidaknya komunitas terdekat lah yang ada di sini. Kan kita juga besar di sini, dan setidaknya mungkin saya dengan bawa ini sekarang lebih banyak orang yang terinspirasi untuk hidup sehat. Pas waktu saya awal-awal pulang katanya nonton Instastorymu bikin terinspirasi jadi hidup sehat gitu. Wih, ada yang bilang gitu? Ya ada beberapa. Jadi kan itu kayak kita merasa ternyata impact saya tuh lebih besar di sini. Lebih bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk ya negara kita sendiri lah ya. Betul. Ya kita memang tinggal di luar tuh sangat nyaman. Sangat nyaman ya. Nyaman. Wih, Tapi apakah kita mencari kenyamanan itu atau kita mau mencari tantangan yang lain? Saya sih memilih tantangan. Memilih tantangan. Iya. Waktu itu banyak teman-teman juga dari Indonesia? Banyak. Mereka pulang tidak? Sebagian pulang, sebagian masih di sana. Kira-kira mereka itu masih stay di sana karena alasan apa kira-kira? Karena mungkin ya begitu seperti yang Kak Rizal bilang ya tadi, emang mereka lebih nyaman di sana. Nyaman ya? Iya. Itu mungkin apa? Pola hidup, kebebasan? Iya, pola hidup, kebebasan. Karena di sini tuh orang Indonesia salah satu yang paling bikin kita nggak suka, apalagi kita sudah tinggal di luar. Ya kritik-kritiknya itu selalu banyak julid-julidnya. Haters. Iya, kalau di situ kita hidup tidak ada yang peduli, kita mau bagaimana juga ya terserah kita. Kalau di sini kita bikin sedikit, ini komentar. Kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita orangnya tahan komentar atau kayak kita orangnya juga nggak banyak yang bisa dikomentarin, mungkin ya udah kita kayak di sini aman-aman. Cuman ya banyak teman saya yang merasa seperti itu, yang takut, mungkin banyak yang ditanya kapan nikah. Ya, itu kan begitu. Kapan nikah? Waktu kita kuliah ditanya kapan selesai. Pas sudah selesai kapan nikah? Sudah nikah kapan punya anak? Sudah punya anak? Sudah punya anak kapan nambah? Nambah istri atau nambah anak gitu. Akan kira-kira seperti itu. Itu kan memang culture-nya kita yang memang aduh. Tapi ya itulah uniknya juga sih. Itu uniknya juga sih. Nah, pertanyaan saya ke Kak Benita, contoh saya itu melakukan sesuatu itu sangat tidak bisa saya lakukan sendiri. Kalau saya butuh semacam apa ya, sumber semangat, sumber motivator yang bisa memotivasi, yang kalau semangat jika juga tapi kalau gara-gara ada dia di sampingku itu lebih semangat, gara-gara seperti itu. Nah, Kakak Benita itu lakukan sendiri atau sempat ada kekasih yang mendampingi atau apa dan sebagainya? Biasanya begitu. Masa seorang Kakak Benita nggak punya atau nggak sempat apa misalnya? Ya mungkin boleh dicerita sedikit. Boleh dong. Jadi saya waktu saya di Australia sebenarnya ada. Wih, keren. Dan dia orang Indonesia? Bukan orang Indonesia. Gokil. Mau aku jadi orang Australia ini waktu itu. Oke. Terus. Ya, mungkin saya nggak usah sebut dari mana ya. Tapi bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Tapi dia sebenarnya orang yang membuat saya akhirnya merubah gaya hidup saya secara keseluruhan. Berjasa sekali. Jadi dia salah satu orang yang paling berjasa. Dia tuh orang yang paling disiplin. Yang pernah saya ketemu, mungkin waktu saya kenal dia itu mungkin sudah 6 tahun. Dia tuh konsisten gym. Jadi kalau dia gym tidak pernah sama sekali skip. Jadi kayak minimal kayaknya 3 kali seminggu. Benar-benar dulu kalau saya mau makan es krim, dulu kan banyak es krim yang enak-enak di situ. Kalau masuk ke toko es krim ditarik keluar. Akhirnya pas waktu di situ saya juga dipaksa nge-gym. Jam 10 malam bisa disuruh ke gym gara-gara
kita gymnya tidak pernah tutup, bukanya 24 jam. Oh, di sana? Di sana. Jam 10 malam bisa dipaksa ke gym. Yang kayak begitu-begitu, jadi disitulah sebenarnya asal mula kenapa saya bisa berubah gaya hidupnya. Dia sayang sekali kok di kakak Benita, dia sayang sekali. Iya. Karena apa? Dia kasihan lihat body, atau dia tidak menginginkan perempuan kekasihnya bodinya kayak gitu. Saya juga tidak tahu ya, tapi mungkin Kan at least kan paling tidak pada saat dia suka sama kakak Benita itu kan menerima apa adanya. Iya, itu sama benar. Tapi ini juga salah satu konsep yang saya sebenarnya tidak terlalu terima, menerima apa adanya. Oh, nggak bagus itu? Kalau saya sih merasa tidak terlalu bagus. Yang bagus kayak gimana dong? Yang bagus itu memang untuk sekarang ya kita menerima seseorang ya, iya udah kita kayak terima dia dengan apa dia ini, tapi kita nggak boleh selamanya begitu saja. Kita selalu harus sama pasangan menurut saya saling mendukung untuk menjadi orang yang lebih baik. Betul. Bukan cuman ya sudahlah apa adanya begitu aja. Kalau dia nggak maju juga nggak apa-apa. Menurut saya dalam hidup itu pasangan itu gunanya untuk saling mensupport, untuk kita sama-sama mencapai goal. Jadi kalau cuma menerima apa adanya, ya udah kita gitu-gitu aja. Iya, kayak tidak ada effort yang mau dilakukan secara besar. Kayak tidak ada goal, tujuan dalam tidak ada targetnya. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya pada saat itu dia nggak pernah bilang saya gemuk atau apa, nggak pernah. Masa sih? Nggak pernah. Kita di Australia tidak pernah mengomentari fisik, tidak pernah. Beda memang kita di sini ya. Iya, nggak pernah bilang kayak gemuk sana olahraga itu nggak ada. Sayang bisa ku turun berat badanmu kayak Dayana kau dibawa di mall ini kan begitu. Anak-anak di Makassar kan begitu, Pak. Di situ nggak ada. Ya mungkin kalaupun ada itu cuman kayak ya sekedar bercanda, kayak cuman bercanda, tapi nggak ada yang pernah sampai membuat kita kayak insecure gitu. Nggak ada. Tapi di situ ya dia ajak saya nge-gym itu untuk kesehatan sebenarnya. Jadi bukan supaya saya kurus, tapi lebih supaya saya sehat. Soalnya orangnya hidupnya aktif. Jadi dia juga mau saya ikut aktif. Saya bisa menyimpulkan bahwa mungkin tipikal cowoknya kakak Benita ini memang kayak atletis ya. Harus yang atletis kayaknya. Soalnya kalau harus yang atletis kayaknya ya. Soalnya kalau saya yang olahraga saya kuat sendiri gimana? Wah, dia tidak bisa kalau kuat sendiri. Kalau bisa kita lari terus dia ketinggalan di belakang jauh kan kayak gimana ya? Betul. Jadi yang paling harus strong ya. Iya, harus setidaknya lebih kuat dari saya lah ya. Fisik secara fisik kayak lebih kuat. Betul. Gitu. Tapi kalau tidak pandai, kalau laki-laki yang smart, kan ada begini juga perempuan yang pernah saya tanya, dia merasa melihat cowok yang seksi itu kalau smart. Betul. Ya salah satunya seksi itu juga. Karena pintar, smart, ya kan. Dia kalau ngomong kayak dewasa banget gitu. Kayak mungkin olahraganya ya jarang, hampir mungkin bahkan nyaris tidak pernah. Dan banyak perempuan juga yang suka seperti itu. Tapi kakak Benita, saya nggak bilang saya maunya nggak smart ya. Jadi. Tapi itu bukan poin penting kan? Poin penting adalah bagaimana dia sehat. Ya kan? Itu salah satunya ya. Soalnya gini, kalau hidup sehat itu bisa dilatih sebenarnya kan. Kayak maksudnya kayak tapi membiasakan. Susah kakak. Ya. Kayak saya ini, wah susahnya. Makanya harus dilihat sudah ada ininya belum. Makanya perlu pendamping, motivator. Ya. Nah, sekarang saya bertanya nih sebenarnya. Ini sebenarnya pertanyaanku sebenarnya simpel, coba saya putar-putar. Pertanyaanku sekarang ini, apakah kakak Benita ini lampu merah, lampu kuning atau lampu hijau? Kalau lampu merah itu sudah ada, lampu kuning itu odo-odo, orang Makassar bilang itu lagi PDKT, lampu hijau itu ya jomblo, bebas. Waduh, pokoknya enggak lampu merah lah. Pokoknya enggak lampu merah, gokil. Lampu apa ya? Lampu kalau antara kuning sama hijau itu apa? Kuning sama hijau. Itu kalau digabung jadinya nggak tahu jadi apa sih. Kuning hijau, orange ya? Itu kuning merah, orange. Oh iya. Jadi pokoknya sekarang suasana batinnya seperti itu. Di antara hijau dan kuning. Iya. Dan itu sangat mempengaruhi bisnis ini? Tidak aja. Tidak. Murni sendiri? Iya. Tidak ada urusan dengan masa lalu, itu dia menginspirasi. Dia jadi sumber inspirasi. Masih sering kontak-kontakan? Masih sering. Wah, gokil. Ini juga salah satu yang unik ini. Karena banyak orang yang nggak mengerti hubungan kita. Kenapa saya selalu semangat ya kalau bahas kayak gini? Oh iya. Okay. Karena banyak orang yang nggak ngerti hubungan kita. Kayak kita tuh masih benar-benar berteman sekali sampai sekarang. Karena kita waktu itu kan di Australia, kita sebenarnya tuh dari segi personality atau kayak dari segi pikiran kita tuh cocok sekali. Tapi karena dipisahkan oleh negara, berbeda negara, akhirnya kita harus pisah.
karena saya harus pulang dan dia nggak mungkin ikut ke sini gitu. Dia sudah punya kerjaan ya. Dia sudah punya pekerjaan dan kan saya bilang bukan orang Indonesia. Untuk orang dari luar pindah ke Indonesia apalagi ke Makassar tuh susah sekali ya. Apalagi Makassar tuh. Kayak di sini kan kita cuma bicara bahasa Indonesia. Betul. Orang yang tidak berbicara bahasa ini susah untuk datang ke sini. Jadi akhirnya kita harus berpisah. Betul. Tapi kita masih berhubungan baik karena kan memang kita berpisah bukan karena drama ya. Betul. Karena situasi yang tidak memungkinkan. Jadi tapi sedih sekali kok pasti itu hari Benita tuh. Ya, saya kayaknya orangnya agak tidak berperasaan ya. Oh tidak, wow, tidak berperasaan. Saya sedih, tapi sedih. Tapi saya tuh sangat bisa berpikir dengan logika. Wah, gokil banget. Jadi kayak saya memang sedih, tapi saya pikir ya saya sedih, tapi ini memang yang terbaik gitu loh. Kalau saya di sana saya juga menderita, mungkin kayak tidak mempunyai hidup yang saya mau. Menurut saya hidup di Indonesia tuh lebih baik untuk saya. Jadi saya sedih, tapi menurut saya ini lebih baik. Jadi sedihnya tuh tidak berlarut-larut dan lagi pula kita masih berteman. Mungkin jangan-jangan saya masih pikir jangan-jangan nanti dia datang ke sini menjemput saya. Tapi tidak pernah terjadi. Oke. Menarik tadi itu karena Anda sedikit lebih menggunakan logika. Iya. Anda sadar tidak Kakak Benita, karakter wanita seperti itu tadi yang Anda sampaikan itu banyak diidam-idamkan oleh lelaki. Oh masa sih? Saya pikir laki-laki maunya yang bucin. Wah tidak juga sih sebenarnya. Maksudnya kalau dia lebih banyak logika kan selalu connect kan, laki-laki kan pakainya logika dia lebih cocok, lebih gampang connectnya dan sebagainya. Dan tidak kan laki-laki itu sebenarnya kalau laki-laki yang bucin ini kok kenapa kita langsung bahas percintaan? Ya tidak apa-apa, tapi karena ini kan inspirasinya tadi sehingga bisa buat ini. Gara-gara ada cinta di dalam sehingga dia bisa buat ini bisnis. Ini yang perlu dicatat, men. Jadi kalau Anda mungkin usahamu atau bisnismu belum jalan-jalan atau belum ada idemu, mungkin karena kau kekurangan kasih sayang. Itu saya bilang tadi, lebih suka disayang atau dirindukan. Anda jawab disayang, karena itu mempengaruhi sekali. Ya kan seperti itu. Baik Kakak Benita. Ke depan tentu akan mau buat yang lebih gimana lagi tentang smoothies, atau ingin menjadi seorang influencer di bidang kesehatan atau apa misalnya? Mudah-mudahan ya bisa. Saya kan juga mau lebih banyak berbagi tentang share ya. Iya, sharing. Cuman saya juga masih banyak kendala di konten creationnya. Jadi kayak bikin konten. Ternyata bikin konten tuh susah ya kan? Seperti Kak Rizal ini luar biasa sekali bikin konten. Terima kasih. Ternyata tuh susah sekali buat bikin konten. Jadi pernah coba? Iya. Bikin ngedit video TikTok gitu tadi. Itu butuh berapa lama? Butuh 2 hari. Buat bikin video TikTok yang betul. Cuma 15 detik. Betul. Karena kalau saya lihat Kakak ya, kita di Makassar, di Sulsel lah pada umumnya gitu, kita sangat kekurangan hal-hal seperti ini. Maksudnya kan kebanyakan saya lihat ibu-ibu, jarang sekali yang millennials gitu, yang anak muda yang memberikan influence kepada kita tentang kesehatan, apalagi dibumbui dengan bisnis. Apalagi ada pengalaman luar negeri yang saya kira itu sangat mempengaruhi mindset, Pak. Betul. Paradigma. Orang kan ini kan paradigmanya pasti Kakak Benita ini beda sekali dengan saya misalnya yang notabene 100% di Indonesia, 100% di Makassar. Itu kan itu yang menurut saya yang unik dari Kakak Benita, yang saya kira tanggung jawab dan perannya Kakak Benita ke depan adalah bagaimana menyebarkan virus ini. Virus apa itu? Ini virus smoothies? Iya, virus smoothies, virus hidup sehat, bagaimana berbisnis, dan yang paling penting adalah isi hatimu. Iya kan? Itu menjadi penyemangat itu saya Kakak kalau mau bikin konten. Itu patokannya dari mood, bukan ide. Karena kalau ide biasa lah, kalau moodnya sudah enak, biasanya lebih lancar. Iya, lebih lancar, dan itu banyak dipengaruhi oleh perasaan. Dan itu about love. Alright, bye nice. Very nice. Ini artinya orangnya sangat menggunakan hati ya. Saya ya? Iya. Berarti saya tidak menggunakan logika ya? Ya menggunakan, tapi lebih dominan hati dong. Gitu. Jadi ke depan mau seperti apa Kakak Benita? Kedepannya saya cuma mau fokus ke bisnis saja? Enggak, sebenarnya kalau saya cuma mau fokus ke bisnis, ya saya juga nggak perlu terlalu susah bikin konten mungkin ya, kayak pikir penjualan sebesar-besarnya atau kayak omset. Iya, tapi saya tuh lebih mau sharing lebih banyak ke orang-orang tentang
kayak manfaat-manfaat. Betul. Jadi kayak bukan cuman sekedar minum, ini enak kayak Minum bukan, kok ini? Iya, kayak gitu. Tapi kenapa harus minum ini Oke. gitu loh. Jadi itu yang saya mau sebarluaskan lebih Oke. jauh, lebih banyak. Pertama-tama di komunitas Makassar dulu. Betul. Ya salah satunya mungkin dengan bikin ya konten-konten yang lebih berguna seperti hari ini kayak sharing-sharing Betul. kayak gitu. Ini bermanfaat sekali. Saya juga dapat ilmu baru. Wah, luar insight biasa. baru. Bagus. Iya. Jadi sekarang kan saya sudah menambah 1 orang lagi nih. Betul. Ya sebenarnya itu tujuan saya. Iya, kayak Anda berhasil gitu. mempengaruhi saya. Wah, Menginfluence saya. Betul itu. Yang nanti kemudian saya influence lagi ke orang-orang. betul sekali. Itulah goals Ya, kita ya, kira-kira ya. Betul. Oke. Baik, Kakak Benita, senang sekali saya bisa ngobrol sama Kakak Benita Selian. Ya. Dengan hadirnya produknya juga smoothies tentu menambah rasa optimisme kita untuk terus berkarya kalau bagi saya. Iya. Karena biar bagaimana jagomu Ces, banyak idemu, banyak temanmu, tapi kalau kau tidak sehat, saya kira itu akan menjadi kendala besar. Iya, betul. Apalagi suasana pandemi corona. Iya. Anda lihat kan teman-teman semua betapa kesehatan itu yang paling penting dibanding Betul yang sekali. lain. Anda bermasalah di kesehatan, semuanya tidak bisa dikerjakan. Kira-kira seperti itu. Iya. Ada closing statement dari Kakak Benita yang mau disampaikan kepada seluruh warganet netizen. Kalau dari saya sih intinya kalau mau mulai hidup sehat itu semua harus mulai dari mindset yang betul, pikiran yang betul. That's right. Jadi kayak bukan cuman sekedar saya mau kurus atau saya mau kurus untuk acara ini minggu depan kayak yang mau yang instan itu nggak ada. Jadi semua tuh harus mulai Kurus dari untuk mindset. acara ya? Iya, banyak. Begitu, Kayak diet 10 hari karena 10 hari lagi ada Mau apa. ketemu misalnya, Iya. ya. Jadi tuh jangan pernah ada Jangan pikir pernah. yang instan, yang ini Alright. karena semua itu dari mindset yang betul. Jadi mindset yang betul itu adalah kayak saya mau merubah hidup saya untuk lebih baik lagi dan Baik. otomatis semuanya juga akan mengikuti. Gitu sih kalau dari saya. Jadi kayak kita akan mulai dari pemilihan makanan yang lebih baik, mungkin kita akan berusaha untuk lebih aktif, Betul. bergerak lebih banyak, kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya mulai dulu dengan mindset yang betul. Itu sih Baik. kalau dari saya. Terima kasih banyak Kakak Benita. Mindset, paradigma, change your mind. Alright, oke. Terima kasih banyak Kakak Benita, sukses terus. Dan produk ini tolong disimpan di sini. Oh iya, Biar tentu saja. ini saya punya videografer dia bisa konsumsi. Iya, boleh. Jadi biar timnya di sini juga bisa Sehat. sehat. Produksi kontennya produktif. Betul. Alright, thank you. Time is over.